Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatir? Masalah itu cuma ada satu di antara dua. Bagi orang-orang tertentu, masalah itu cuma begini. Apa kata orang nanti? Coba renungkan. Renungkan baik-baik, iya atau tidak? Apa kata orang? Itu biasanya masalah orang kaya. Padahal kok saya tinggal di rumah besar, terus tinggal di rumah kecil. Orang ngomong apa nanti? Pusing amat orang ngomong apa kalau diurusin. Ya enggak. Contoh yang kecil saja, ya. Saya memang radikal dalam hal ini. Saya tuh paling enggak suka kalau ada orang menikah terus pesta ngapain. Nah, terus ya tapi nanti orang ngomong apa? Nah, gitu toh. Saya ajari balik. Ya udah kalau mereka ngomongin bilang kamu yang mestain ya. Loh apa susahnya ngomong begitu? Loh betul enggak? Maksudnya apa? Maksudnya mereka mau makan gratis. Tampar aja mulutnya. Iya enggak? Mau makan gratis aja nyuruh orang pesta. Ayo. Loh betul enggak kau mikir gitu? Ya udah enggak usah ngurusin apa kata orang. Seharusnya semua kita sebagai anak-anak Papa di surga harus berkata, apa kata papaku? Betul enggak? Itu jauh lebih penting. Apa kata papaku? Bukan apa kata orang dalam hidup ini. Saudara, ini fakta. Maaf ya, tapi ini fakta. Ayo jujur. Saya pakai istilah firman. Jadi tetangga ngomong firman, teman ngomong firman, supaya gampangnya. Ayo jujur. Menurut saudara, firman Tuhan atau firman tetangga lebih gampang dihafal? Coba jawab. Gampang-gampang aja sudah. Ayo. Apalagi firman mama mertua. Wah, itu gampang nyantolnya sudah. Betul? Kenapa? Ayo jujur. Kenapa? Kok firman tetangga lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan? Ayo. Ngomong teman baru ngomong sebentar aja kita ingat terus. Enggak lupa. Jujur, apa khotbah minggu lalu? Itu kan garuk-garuk dulu. Ya apa ya? Saudara, betapa jahatnya kita ini. Nah ini bukti bahwa masalah itu kita sering buat sendiri. Karena kita cuma bilang apa kata orang. Apa kata orang. Nah, hal yang kedua yang jadi masalah itu takut masa depan. Katakanlah ini yang paling umum. Dua-dua sama salah. Kalau saudara masih takut masa depan, lagi silih engkau belum Kristen, ingat itu. Loh kenapa? Saudara pernah anggap enteng khawatir. Jangan pernah anggap enteng. Saudara baca Alkitab baik-baik. Orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tapi khawatir. Ingat, tetap masuk neraka juga. Lu benar. Mau tahu hukumnya? Karena semua ayat dalam Alkitab tentang khawatir itu pasti didahului dengan jangan khawatir. Jangan membunuh. Jangan berzina. Loh, sama tidak kalau gitu? Cepat jawab, jangan pura-pura nggak tahu. Sama. Maka itu tidak membunuh, tidak berzina, tapi khawatir masuk neraka juga. Kenapa orang khawatir masuk neraka? Pernah nggak saudara menyadari? Khawatir itu sebetulnya unsurnya sederhana, tidak percaya. Loh, ya atau tidak? Ya. Betul? Nah, Markus mengatakan barang siapa tidak percaya dia sudah dihukum. Yang tidak percaya itu sudah dihukum masuk neraka. Ayo yang rajin khawatir bertobat hari ini. Untuk apa saja. Sungguh saudara, kalau kita kenal papa kita, ya dari semua kita sudah baca tadi ini, nggak ada masalah yang bisa ganggu kita itu nggak ada. Nggak amin lagi. Nggak ada. Kita selalu ditakut-takuti. Nah nanti gimana? Nanti bagaimana? Sombong betul. Belum tentu kita sampai ke nanti situ. Betul nggak? Pernah sadar nggak itu? Belum tentu kita sampai ke kata nanti itu belum tentu.
Berapa banyak teman-teman kita mati mendadak? Ayo. Betul? Enggak ada apa-apa. Ya sudah. Ngapain ditakuti? Nyampe aja belum. Oke. Saudara, jadi gampang untuk hidup ini. Siapa? Saya lupa. Siapa anaknya? Dua anaknya Barack Obama ini? Cewek-cewek dua. Siapa namanya? Siapa ingat? Ini ada orang Amerika satu, ingat gak namanya? Siapa? Bukan, Miss itu istrinya. Anaknya. Siapa ya? Oke. Oke, pokoknya tahu ya. Oke, gini. Apa yang akan terjadi? Misalnya, tiba-tiba mereka dua itu kirim email ke semua orang di Amerika maupun dunia. Tolong, kami nggak bisa makan, kami takut besok bagaimana? Coba jawab. Ayo, orang percaya nggak? Orang percaya nggak? Kenapa nggak percaya? Karena presiden kok nggak mungkin. Iya. Wah, ini anak kurang ajar betul ini. Betul nggak ini? Ayo, kurang ajar nggak anak kayak gitu? Jawab saya kuat. Sangat. Nah, seperti itu kalau saudara khawatir, engkau menghina papamu habis-habisan. Kok nggak amin? Itu jangan khawatir. Saudara, sungguh hidup itu bukan karena uang, katakan amin. Bukan karena uang. Maka itu maaf ya, saya punya konsep ini. Kalau saudara belum pernah nggak punya uang sama sekali, maka saudara itu belum pernah melihat Tuhan itu seperti apa. Kira-kira ngerti nggak kata-kata saya ini? Maka itu rajin-rajinnya nggak punya uang. Nggak amin. Iya enggak? Maka itu rajin-rajinlah atau sering-seringlah nggak punya uang. Supaya kita bisa melihat, wih papaku luar biasa. Kenapa? Iya. Oh, Sasha sama Oh, Malia. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Jonathan Bagus. Lihat di situ. Ya, bayangin kalau Sasha sama Maria itu kirim email ke semua orang bahwa mereka takut besok mau makan apa gimana. Itu kurang ajar betul itu anak. Nah, seperti itu kita dengan Papa di surga. Setelah kita tahu betapa hebatnya Dia, saudara. Maka itu konsep sederhana adalah kenali Dia. Kenali Dia, betul-betul kenali Dia. Kalau kita kenal Dia itu, wah sudahlah, luar biasa, saudara. Itu dosa sekali. Matius pasal 6. Nanti renungkan lagi, saya 40, aduh gak bisa-bisa kita. Kagum kepada Papa yang luar biasa itu. Matius pasal 6. Kita so sering tahu ayat ini. Bisa soal kekhawatiran bukan? Nah, ingat ya. Saya mau bacakan dulu satu ayat. Kenapa Tuhan Yesus berfirman di Matius 6 ini soal kekhawatiran? Ya, dimulai dengan ayat ini 24 dulu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Siapa yang dimaksud? Jelas sekali. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Saya langsung ganti mamon. Nggak bisa. Maka kesimpulannya, saudara, 100%, dengar ini hari ini, 100%. Ya 100%, gak usah ditawar lagi, percayalah. Orang Kristen yang masih sering khawatir, maka dia punya dua tuan dalam renungkan itu baik-baik. Orang Kristen yang masih sering khawatir karena dia punya dua tuan dalam hidup. Saudara harus milih salah satu. Kalau memang mau uang lanjutkan, tidak apa-apa, sekalian aja. Betul tidak? Ngapain tanggung-tanggung? Karena semua tanggung-tanggung itu gak enak. Lanjutkan, serius ini saudara. Maka itu saudara, injak uang itu, katakan amin. Jangan pernah dia di atas kepala kita, celaka sekali nanti. Jangan. Kalau kita mau ngakui Tuhan kita adalah Yesus, lakukan. Hormati Dia, tunduk pada Dia, hargai Dia. Maaf, kayak saya kalau saya cuma cerita.
Tahun-tahun pertama kami menikah, istri